Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Dewan Juri yang terhormat, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Dita Purnamasari dari SMA Negeri 1 Jebus. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan argumen saya terhadap mosi yang berjudul Pejabat Pemerintahan Dilarang Menggunakan Pengaruh Media Sosial atau Influencer dalam Mensosialisasikan Kebijakannya. Dalam hal ini, saya tidak setuju, karena manusia sebagai makhluk sosial tentulah senantiasa memiliki keinginan terus-menerus berhubungan dengan masyarakat lain, dengan manusia lain, karena manusia merupakan makhluk yang tidak dapat hidup sendiri. Dalam hal ini, mosi tersebut menyebut dalam mosi yang berjudul ini bahwa pejabat pemerintah dilarang untuk melakukan atau menggunakan media sosial dalam mensosialisasikan kebijakannya. Menurut saya, di masa pandemi saat ini, media sosial sangatlah berpengaruh, karena untuk menyampaikan kebijakannya, pemerintah menggunakan media sosial dalam menyampaikan argumennya. Tidak mungkin kan mereka berkumpul, apalagi di masa sekarang yang mana pembatasan sosial sangatlah diperketat kebijakannya. Masalah mensosialisasi dilarangnya para pejabat menggunakan pengaruh media sosial dalam mensosialisasikan kebijakan. Harus diakui bahwa tidak semua orang siap berdemokrasi. Tidak luput mereka, yaitu para pemerintah, di mana mungkin saja mereka belum memiliki materi atau bahan yang bisa digunakan untuk menyampaikan argumen mereka di muka umum atau menyampaikan orasi mereka di muka umum. Pada hakikatnya, mereka juga harus memiliki pemikiran setiap anggota, di mana setiap anggota masyarakat harus memiliki sifat atau sikap yang demokrasi agar menjadi satu kesatuan yang utuh, bukan hanya slogan biasa saja. Media sosial sangatlah berperan dalam hal ini, khususnya media first pers pembangunan yang mana pada hakikatnya berupaya memotivasi masyarakat agar terlibat dalam pembangunan nasional. Media sosial bukan saja menjadi moderator antara pemerintah dengan masyarakat, tetapi sekaligus sebagai partner pemerintah dengan agen perubahan dalam kompleksitasnya yang berorientasi pada pembangunan nasional. Dalam kerangka itu pula, perencanaan pembangunan tidak lepas dari konsep perencanaan komunikasi. Kehadiran media sosial dalam konsep komunikasi dan informasi global sangatlah besar pengaruhnya. Apalagi pada proses pensosialisasi kebijakan di masa pandemi sekarang, yang mengharuskan para pemerintah melakukan pensosialisasi di media massa atau media elektronik, bukan dalam suatu perkumpulan. Media sosial sebagai barometer kehendak rakyat dapat menjadi tolak ukur dalam melihat kemajuan pembangunan. Dalam karya klasik Sir S. Haram 2003 merumuskan tugas pokok komunikasi dalam suatu perubahan sosial pembangunan nasional. Yang pertama, menyampaikan kepada masyarakat mengenai informasi tentang pembangunan nasional agar mereka memusatkan perhatian mereka pada kebutuhan akan perubahan, kesepakatan, dan cara membangkitkan aspirasi nasional. Yang kedua, memberikan kesepakatan kepada masyarakat untuk mengambil bagian secara aktif dalam proses pembuatan keputusan, memperluas dialog agar melibatkan semua pihak yang akan membuat keputusan mengenai perubahan serta memberikan kesempatan kepada para pemimpin masyarakat untuk memimpin dan mendengarkan pendapat rakyat kecil, yang mana saat ini pendapat rakyat kecil bagaikan angin belaka saja, serta menciptakan arus informasi yang berjalan lancar Pada mosi kali ini, saya tidak setuju, karena
media sosial sangatlah berpengaruh dengan proses pensosialisasi kebijakan pemerintah, yang mana fungsi dari media sosial sendiri merupakan sebagai media informasi. Jika media informasi tersebut dilarang untuk pemerintah untuk mensosialisasikan kebijakannya, maka menurut saya bagaimana mereka akan mereka akan mensosialisasikan kebijakan mereka di masa pandemi ini saat ini, apalagi saat ini perkumpulan sangatlah tidak diperbolehkan karena maraknya kasus pandemi COVID. Dengan demikian, sekian argumen dari saya, sekian dan terima kasih.